Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini hari Kamis tanggal 9 Februari 2023. Bacaan diambil dari kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 25 dan bacaan Injil diambil dari Injil Markus 7 ayat 24 sampai 30. Mari saudara-saudariku, sebelum kita merenungkan sabda Tuhan yang gereja sudah berikan kepada kita, kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, kami kembali bersyukur kepadamu untuk semua berkat-Mu di awal pagi hari ini. Kini kami akan merenungkan sabda-Mu, buka hati dan pikiran kami. Semoga sabda-Mu ini betul-betul kami hayati, kami terapkan di dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Galilea dan berangkat ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah di situ ada seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Begitu mendengar tentang Yesus, ibu itu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ibu itu seorang Yunani berkebangsaan Siro-Fenisia. Ia mohon kepada Yesus supaya mengusir setan dari anaknya. Yesus lalu berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi ibu itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Lalu Yesus berkata kepada ibu itu, "Karena kata-katamu itu, pulanglah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Ibu itu pulang ke rumah dan mendapati anaknya terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur. Kita tak henti-hentinya mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan kita, Allah kita adalah Allah yang tahu bagaimana kondisi hidup kita, bagaimana diri kita, apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Maka di dalam kitab Kejadian dalam bacaan pertama, Allah mengatakan demikian, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dan Allah kadang menghadirkan di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita, seorang penolong yang tidak kita sangka-sangka. Bahkan orang asing pun yang tidak kita kenal, Allah hadir di situ, menjadikan orang itu sebagai penolong bagi diri kita. Dan penolong itu bisa berasal dari siapapun, entah keluarga kita, entah saudara kita, entah rekan-rekan terdekat dengan diri kita. Dan Allah hadir di situ untuk menolong diri kita. Artinya apa? Pertolongan Tuhan itu selalu ada untuk kita, selalu ada bagi kita yang percaya kepadanya. Ingat, yang percaya kepadanya. Sebagaimana di dalam bacaan Injil hari ini, dalam Injil Markus, seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat memohon bantuan kepada Yesus supaya anaknya dibebaskan dari kuasa atau pengaruh roh jahat. Di sini ia memohon kepada Yesus supaya mengusir setan dari anaknya. Dan ia percaya betul kepada Yesus akan hal tersebut. Walaupun ibu itu bukanlah orang Israel, dia adalah orang Yunani berkebangsaan Siro-Fenisia, tetapi dia yakin, percaya kepada Yesus. Dan akhirnya apa? Yesus mengatakan kepada ibu itu, "Karena kata-katamu itu, pulanglah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Dan dikatakan di dalam teks kita, ibu itu pulang ke rumah dan mendapati anaknya terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Artinya apa, saudara-saudariku? Dalam kehidupan kita, mari kita percayakan diri kita kepada Kristus. Dialah sang penolong sejati kita. Dialah yang akan membebaskan kita dari segala hal-hal yang di dalam kehidupan kita ini menjadi tantangan,
yang di dalam kehidupan kita ini menjadi penghalang di dalam kehidupan kita. Maka dari itu mari kita percayakan diri kita sebagaimana ibu dari anak, ya, dari ibu dari seorang anak yang kerasukan setan ini percaya kepada Yesus, dan Yesus pun bertindak menolong ibu itu sehingga anaknya betul-betul terbebas dari kuasa setan. Maka dari itu saudara-saudariku, sekali lagi mari kita percayakan diri kita kepada Allah, karena Allah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Allah tahu apa yang menjadi prioritas di dalam kehidupan kita, sehingga Allah betul-betul mampu menolong kita karena kita percaya kepadanya. Tuhan menyertai kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk sabdamu yang baru saja kami dengarkan. Semoga sabdamu ini betul-betul kami hayati, bahwa Engkaulah satu-satunya penolong sejati kami di dalam kehidupan kami. Sehingga kami betul-betul percayakan diri kami hari ini kepadamu saja, dan akhirnya Engkau mengulurkan tanganmu kepada kami. Jadikanlah kami juga sarana pewartaan sabdamu, sarana perpanjangan tanganmu, mitra dari kasihmu sendiri, sebagai rekan sekerjamu sendiri, sehingga kami mampu menolong sesama kami yang membutuhkan uluran tangan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.